Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib menjelang Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Ia turunkan kepada kita, sehingga dengan beragam nikmat kita pada malam hari ini bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita kembali menuntut ilmu atau menimba ilmu dan mengangkat kejahilan serta ketidaktahuan di dalam diri kita. Khususnya malam hari ini kita akan membahas mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sampaikan kepada para sahabat, kepada para keluarga serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali hadis-hadis mengenai atau yang terdapat di dalam bab ikhlas yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana kita sudah sampai pada hadis yang ke-10. Adapun bunyi hadis yang ke-10 adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seorang lelaki di dalam jamaah atau secara berjamaah itu lebih baik daripada sholat di rumahnya ataupun sholat di kedainya dengan bid'an wa ishrina darajah, dengan 20 sekian derajat, ya. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu, ya. Dan itu bisa tercapai jika seseorang berwudu dan kemudian menyempurnakan wudunya, thumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid,
la yanhazuhu illa shalah. Tidak ada yang mampu membuat ia berangkat ke masjid kecuali sholat, atau ia memang berniat untuk melaksanakan sholat. La yuridu illa shalah, dan dia tidak menginginkan kecuali sholat. Wal falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, dan tidaklah ia melangkah kecuali telah diangkat derajatnya sebanyak 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan 1 dosanya atau 1 kesalahannya. Hatta yadkhulal masjid, sampai ia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjida kana fis shalah, maka natis shalah hiya tahbisuhu. Dan jika ia telah masuk ke dalam masjid, kemudian melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian ia menunggu masuknya waktu salat atau menunggu imam takbiratul ihram, maka selama waktu nunggunya itu semua dihitung sholat, walaupun dia hanya menunggu saja. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, ya. Dan apabila dia telah sholat, kemudian ia duduk di masjid, duduk di tempat ia sholat, ya, menunggu waktu sholat yang lainnya datang, maka malaikat akan mendoakannya dengan doa Allahummarhamhu, ya Allah sayangilah hambamu ini yang sedang menunggu sholat di dalam masjid. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya ia. Malam yu'dhi fihi, selama ia tidak menyakiti orang lain di dalam masjid. Wa ma lam yuhdith fihi, dan selama dia belum berhadas kecil ataupun berhadas besar, ataupun sebelum batal wudunya, ya. Wa hadza lafdu Muslim, ya. Dan hadis ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh 2 imam, ya, Al-Bukhari dan Muslim, ya, yaitu sepakat 2 imam kitab sahih sepakat atas kesahihan hadis ini, ya. Nah, jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tadi bunyi hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah membahas tentang siapa itu Abu Hurairah, jadi tidak perlu kita ulangi lagi mengenai profilnya siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita coba mencari atau menggali pelajaran hikmah serta faedah-faedah dari hadis ini, ya. Yang pertama adalah mengenai sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi, ya, wa suqihi bin'an wa ishrina darajah, ya. Mengenai sholatnya seorang lelaki, ya, tentu ini menjadi faedah pertama, ya, bagi kita, ya. Faedah yang pertama adalah bahwasanya sholat berjamaah itu lebih baik derajatnya daripada sholat sendirian, ya, baik itu dilakukan di rumah ataupun di pasar, ya. Tentunya di sini di dalam riwayat Imam Muslim ini, ya, diriwayatkan angka
pastinya itu tidak disebutkan berapa derajat. Ya, yang diriwayatkan di sini adalah bid'an wa isyrina darajah. Bid'an itu apa? Bid'an itu adalah bilangan dari 3 sampai 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya apa? Artinya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini ya dengan bilangan yang belum pasti, yang belum jelas, 20 sekian darajah. Ya, maka kalau kita lihat nanti ya, kita akan coba bacakan di dalam lafadznya Imam Bukhari. Nah, kalau kita melihat lafadznya Imam Bukhari di situ atau di dalam lafadz Imam Bukhari itu tertuliskan 25 derajat dan 27 derajat. Ya, ada 2 hadis, satu meriwayatkan 25 derajat, satu lagi meriwayatkan 27 derajat. Ya, nanti agak panjang penjelasannya mengenai 25 dan 20 derajat ini. Ya. Kemudian faedah yang kedua ya yang bisa kita dapatkan adalah hadis ini tentunya memotivasi kita ya, untuk selalu menyempurnakan wudu ya, yaitu menjadi sebab ya untuk kita mendapatkan faedah yang 20 sekian derajat tadi, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini, dan itu bisa dicapai jika seseorang di antara kalian berwudu fa ahsanal wudu. Ya, dikatakan berwudu idza tawaddoa fa ahsanal wudu. Ya, artinya dia sudah berwudu dan menyempurnakan wudunya. Ya, jadi wudu itu enggak sembarangan. Kalau wudu cukup dengan wudu biasa saja, ya, idza tawaddoa sudah cukup sampai di situ. Lafadznya annahu idza tawaddoa, bahwasanya kalau dia sudah berwudu. Ya, tapi lafadznya tidak berhenti sampai di situ. Ada lafadz selanjutnya fa ahsanal wudu. Ia kemudian menyempurnakan wudunya. Apa maksudnya menyempurnakan wudunya? Maksudnya adalah dia berwudu yang pertama adalah dengan wudu yang wajib ya, yang rukun-rukun dan yang wajib-wajib itu harus dilakukan. Kemudian sunnah-sunnahnya semua dilakukan. Dan juga menjadi bagian dari sunnah Nabi dalam berwudu adalah apa? Melebihkan sedikit air ke setiap bagian yang kita basuh. Ya, kata Nabi SAW, asbihul wudu, ya, lebihkanlah air wudu itu ke anggota badan kita. Misalnya kalau kita berwudu di dalam membasuh lengan kita sampai ke siku, lebihkan sedikit sampai ke otot. Ya, supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat anggota tubuh yang sering dikenakan air wudu ini nantinya akan bercahaya. Dan itulah yang akan menandakan antara seseorang itu masuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW atau ia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau wudu jangan pelit-pelit. Ya. Jangan yang malah banyak air yang dibuang tapi anggota tubuh nggak basah. Kan sayang. Ya, air dibuang sia-sia tapi anggota tubuh tidak ada yang dilebihkan. Ya, dalam membasuhnya ya. Begitu juga ketika mencuci kaki misalnya, lebihkan saja sampai agak naik sedikit ke betis ya, agar apa? Agar dapat kita kesempurnaan daripada wudu tersebut ya. Nah, ini di dalam hadis memang kemudian dikatakan fa ahsanal wudu, maka dia kemudian menyempurnakan wudu ya. Jadi tidak hanya wudu sembarangan saja ya. Tsumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah la yuridu illa shalah ya. Di lafaz ini kemudian ia datang ke masjid ya, dan ia tidak bergerak dari rumahnya kecuali memang untuk melaksanakan sholat ya. Artinya niat ia datang ke masjid itu memang untuk melaksanakan sholat. Nah, di lafaz ini disinilah alasan
Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab ikhlas. Ya, di lafaz ini nampak kesesuaian antara hadis dengan bab ikhlas. Artinya apa? Ikhlas atau niat seseorang datang ke masjid itu adalah untuk melaksanakan sholat. Ya, kalau sebelumnya dan nanti setelahnya itu tidak ada kaitannya di dalam bab, ya, tapi karena hadisnya ini satu kesatuan utuh, ya, maka dinukilkanlah hadis secara keseluruhan, ya. Berarti niat dari rumah itu penting untuk melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya dapat pahala yang 20 sekian derajat tadi. Ya, jadi niat dari rumah kalau sudah berwudu pergi ke masjid itu memang betul-betul untuk melaksanakan sholat. Ya. Falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Ya, ini faedah selanjutnya atau keuntungan yang kita dapatkan apabila kita sudah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka yang kita dapatkan adalah yang pertama, rufi'a lahu biha darajah, diangkat derajatnya 1 derajat, 1 langkah sama dengan 1 derajat. Ya, kalau rumahnya dekat berarti derajatnya lebih sedikit daripada rumahnya yang lebih jauh. Makanya nanti ada di dalam hadis Nabi SAW, ya, itu ada seorang sahabat yang pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadu beliau mengenai apa? Rumahnya jauh. Ya, jadi kalau dia ingin ke masjid dia harus bersiap-siap lebih cepat daripada sahabat-sahabat yang lainnya, dan juga perjalanan dia sangat jauh dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi. Maka kemudian apa kata Nabi SAW? Dikatakanlah salah satunya mengenai hadis ini, bahwasanya setiap langkahmu ke masjid, ya, itu akan dihapuskan 1 langkah 1 dosa dan diangkat derajat 1 langkah dengan 1 derajat. Ya, maka kalau ada 1000 langkah berarti 1000 derajatlah yang dia dapat dan 1000 dosa yang dihapuskan. Ya, maka akhirnya apa? Sahabat tersebut tidak jadi, tadinya ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi, tapi kemudian tidak jadi pindah. Ya, karena langkah dia ke masjid itu, ya, lebih banyak dibandingkan langkah sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kemudian hutta anhu biha khati'ah. Ya, hal yang kedua yang didapatkan oleh hamba tersebut adalah setiap langkahnya akan menghapus 1 dosanya. Ya, jadi kalau rumah kita jauh, ya, tidak perlu kita mengeluh, karena setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke masjid itu akan menghapus 1 dosa kita. Apabila ada 1000 langkah, 1000 dosalah yang akan terhapus. Ya, mungkin kalau misalnya kita naik kendaraan bisa dihitung dengan, ada yang mengatakan bisa dihitung dengan putaran roda, ada juga yang mengatakan bisa dihitung dengan minyaknya yang habis. Ya, berapa banyak minyak habis, segitulah dihapus dosanya. Ya, tapi Allah yang lebih pandai menghitung, ya. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah yang menghitung ketika kita naik kendaraan. Ya, apakah dihitung putaran roda atau dihitung minyak yang habis atau dihitung setelah kita turun dari kendaraan, itu semua kiasnya atau perumpamaannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jika kita berjalan kaki 1 langkah dinaikkan derajatnya 1 derajat, kalau kita jalan kaki juga dihapuskan 1 langkah dengan 1 dosa. Ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah faida dakhalal masjidah kana fi shalah maka natis shalah hiya tahbisuhu, yaitu kita mendapatkan pahala sholat walaupun kita tidak sholat. Jadi ketika seseorang sudah masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid misalnya, kemudian dia duduk menunggu sholat, selama waktu ia menunggu itu dia mendapatkan pahala sholat. Maka natis shalah hiya tahbisuhu, selama
yang ditunggu itu adalah sholat, bukan yang lainnya. Ya, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan jika ia sudah selesai sholat, ya artinya sudah melaksanakan sholat wajib, kemudian dia duduk di dalam masjid, ya, atau duduk di tempat sholatnya. Maksud tempat sholat di sini adalah umum, ya, masjid secara umum, ya, bukan tempat kita duduk saja. Maksudnya adalah di masjid atau misalnya di musola ini, ya. Setelah kita sholat kemudian kita duduk, ya, maka selama itu pula malaikat akan mendoakan kita, ya. Jadi seperti ini misalnya duduk dari maghrib sampai isya, ya, ini sudah dituliskan pahala sholat juga nih, selama niat kita adalah menunggu sholat isya. Ya, kemudian malaikat selalu mendoakan kita. Nah, saat inilah nih malaikat sedang mendoakan kita, orang yang duduk di masjid setelah dia melaksanakan sholat, ya. Doanya disebutkan, ada doa rahmah, Allahumma irhamhu, ya, ya Allah sayangilah hamba-hamba Allah yang duduk di masjid, ya, untuk menunggu sholat, ya. Kemudian doanya juga Allahumma gfirlahu, ya, doa magfirah, doa ampunan. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang duduk di masjid untuk menunggu sholat, ya. Kemudian doa selanjutnya Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat-taubat mereka. Ya Allah terimalah taubat dari hamba-hambamu ini yang duduk di masjid, ya, menunggu sholat, malam yu'di fihi, selama dia tidak menyakiti orang lain di dalam masjid, ya. Maka jangan kita sakiti orang lain di dalam masjid. Gimana caranya orang menyakiti orang lain di dalam masjid? Bisa terjadi, apalagi di tengah masa atau di tengah zaman yang sudah modern seperti ini, ya kan? Kalau dahulu mungkin ada orang yang menyakiti orang lain di masjid bukan dengan pukulan, tapi dengan kata-kata misalnya. Maka ketika berkata-kata dijaga, ketika berkata-kata di dalam masjid, jangan sampai menyakiti orang lain. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan hilangnya doa dari malaikat kepada kita, ya. Kalau sekarang mungkin dengan HP, duduk di masjid, ya kan, nulis sesuatu di HP, ya, atau nulis pesan, kirim pesan ke orang lain yang bisa menyakiti orang lain, itu juga bisa menghilangkan apa? Menghilangkan doanya malaikat kepada kita yang duduk di masjid.